terima nikahnya Zara Fitria binti Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Hujan-hujan begini, terus jadi pengantin baru. Ih, makin gregetan deh sama Adnan. Tuhan, kalau memang Adnan bukan jodohku, aku sudah ikhlas. Tapi aku gak rela kalau dia harus menikah dengan seorang wanita yang udah aku. Aku tidak bisa membatalkan pernikahan itu. Pernikahan itu adalah pernikahan kebohongan. Halo, Sakti. Woi, Nan. Gimana bro, malam pertama lo? Gue sama sekali gak mikirin malam pertama, bro. Sampai sekarang gue masih gak percaya gue bisa nikah sama perempuan lain. Oke Nan, gini deh. Gue mau jujur nih sama lo ya. Emang semenjak lo menikah sama nih cewek, gue ngeliat kayaknya banyak yang janggal aja. Gue ngeliat lo tuh kayaknya gak bahagia, Nan. Ya gue mau gak mau harus nikah. Karena gue ngelakuin ini semua untuk Manis. Adnan! Bro, nanti kita sambung lagi ya. Oke. Ya, Adnan, kamu lagi teleponan sama siapa sih? sama Sakti. Ya ampun, ini kan malam pertama kita, Adnan. Aku udah nungguin kamu dari tadi loh di dalam. Ya udah, gue juga mau ke dalam kok. Ya udah yuk. Udah Manis, kamu jangan sedih lagi dong. Terima kasih ya. Kalian selalu peduli sama Manis. Kalian hantu-hantu yang selalu ada di hati Manis. Adnan, kamu pasti kedinginan ya karena sekarang hujan deras. Adnan, sekarang kan lagi hujan. Pasti bakal jadi romantis banget. Kita bobo yuk. Aku ke kamar mandi sebentar ya. Mau bersih-bersih dulu. Ini kan acara banget sih. Nanti keburu hujannya habis. Pasti dia tuh mikirin si Manis. Malam ini gak mungkin aku ngelakuin malam pertama sama Zara. Tapi sekarang dia udah jadi istri aku. Gue harus tenang dalam menghadapi malam pertama bersama Adnan. Gue gak boleh emosi.
Jangan sampai malam pertama gue sama Adnan justru malah jadi berantakan. Dengan lilin-lilin aromaterapi ini, pasti malam pertama gue sama Adnan akan menjadi semakin romantis. Ada apaan sih? Zara, kok kamu tidur di sini? Zara udah nyiapin semuanya untuk malam pertama ini. Coba ini malam pertama aku sama Manis. Kebakaran! Kebakaran! Zara. Adnan! Kamu kenapa sih? Adnan, tadi ada kebakaran! Adnan, ada kebakaran di sini! Kebakaran apa? Nggak ada apa-apa. Adnan, kok kamu tenang-tenang aja sih? Tadi di sini tuh ada... Kamu kenapa sih? Kok ini masih utuh? Rasain lu, cewek gatel. Makanya jangan jahardes. Ih! Mau makan Adnan lu? Aduh, papi. Lu tuh masih kecil, nggak boleh lihat gituan. Papi, kok palomnya dibungkus sih? Emang MTM makan tengah malam? Iya, ini pasti bawang banget sih. Ambil di mana? Aduh, maaf. Ini plastik bekas laundrynya si Buto Ijo. Papi bau banget. Papi. Tante, mana janji Tante? Kata Tante bisa bikin Adnan gagal menikah sama Zara. Mana Tante? Sekarang mereka semua udah jadi suami istri. Iya betul banget, tapi Adnan itu tidak cinta sama Zara. Tante, Adnan juga gak cinta sama Ulan, Tante. Tapi kenapa Zara bisa nikah sama Adnan? Kenapa gak bisa nikah sama Ulan? Ya Adnan seperti itu karena dia terpaksa. Apapun alasannya mereka
mereka udah jadi suami istri Tante. Dan itu makin bikin aku susah untuk deketin Adnan. Tante tuh ngerti apa enggak sih perasaan aku? Iya, Tante ngerti banget. Udahlah kamu tenang aja, percaya sama Tante. Masih banyak cara untuk menggagalkan pernikahan mereka. Kita hancurin aja rumah tangga mereka, tenang. Tante banyak cara. Tante bohong tau nggak? Tante tuh kebiasaan janji manis tapi nggak ada hasil. Aku udah nggak percaya sama Tante. Aku udah capek dibohongin terus. Oke, kalau kamu nggak percaya sama Tante, nggak apa-apa. Tapi Tante tanya, emang kamu tahu malam pertama mereka seperti apa? Nggak ada itu namanya malam pertama. Tante tahu dari mana emang? Ayo ikut Tante. Apaan sih Tante? Udah ikut. Tenang ya, kamu jangan ganggu Tante. Tante akan baca mantra. Nanti kita bisa melihat Adnan sama perempuan itu malam pertamanya ngapain. Beneran? Udah, diem. Kamu bisa lihat mereka lagi ngapain. Serius Tan? Iya. Aduh aku takut liat yang gak enak deh Tante. Ya udah, lihat aja. Sudah mandi, sudah cantik saya. Tante, kok nenek lampir sih Tan? Abo, hei, lancang kamu ya, berani ngintip-ngintip saya. Aduh. Tante, aduh pedas banget Tante mah. Kok bisa ya? Padahal mantranya bener. Apa jangan-jangan salah lagi ya? Aduh, umur kali ya. Akhir-akhir ini Tante sering lupa. Ulang lagi ya. Mau? Enggak, udah kapok. Ulang ya. Aduh, udah bau minyak nyong-nyong aja. Pasti mak lampir abis mandi. Seger banget kayak ikan di pasar. Ele mak lampir. Itu rambutnya kenapa kaku begitu? Maksudmu begitu gimana? Udah kayak sapu lidi. Tapi biar begini aku kan tetap cantik toh. Iya kan? Cantik saya ini. Bentar mak lampir, bentar ya. Muka mak lampir putih banget. Udah kayak donat gopean dikocok-kocok. Lancang kamu. Gak boleh ngomong begitu. Itu namanya gak sopan. Ya, songong. Saya kan orang tua. Apalagi saya ini calon istrinya babemu. Hati-hati kalau ngomong. Bentar ya. Akiku itu nggak ngatain. Tapi emang bener kok. Malampir itu cantik banget. Nggak ada taranya. Pokoknya bener-bener cantik. Makanya kayaknya papi itu bener-bener naksir berat sama lampir. Sekarang kamu janji sama saya. Kalau kamu bisa mempersatukan cintasnya emak sama cintanya babi kamu tak kasih hadiah apa saja. Apapun yang Amoy mau. Ciusan. Benar. Kapan saya benar? Kapan saya bohong? Ya udah mak. Amoy capcus dulu ya. Mudah-mudahan saja saya jadi sama bapaknya. Aduh, seneng, bahagia. Adnan, ini kan malam pertama kita. Aku mau malam pertama kita menjadi malam yang paling romantis dan paling berkesan buat kamu. Kamu kayaknya capek deh. Mendingan kamu tidur aja ya, istirahat. Awas aja kalau gue sampai tahu siapa yang ngerjain gue bakal habisin. Ya udah nggak apa-apa. Tapi kamu temenin aku tidur kan? Aku takut kau tidur sendirian, Adnan. Kita kan sekarang udah jadi suami istri. Oke. Zara,
Kamu mungkin bisa memiliki raga aku, tapi hati aku hanya buat si manis. Hai ganteng. Apa kabar ganteng? Duh, Tuh Buntil ngapain di kamar Adnan? Mau ikut malam pertama lu Buntil? Iya ya, ngapain dia ke sana? Wah, jangan-jangan dia mau ikutan juga tuh malam pertamanya si Adnan sama si Zara. Aduh, nggak boleh nih. Wah, Papi. Ini mah keterlaluan. Ini mah nggak bisa Papi dibiarin. Harus diusir Papi. Capcus Papi, caplok desa Papi. Dasar tuh Buntil jarang banget sih lu. Ih, ngapain sih? Duh. Hantu Buntil. Ih. Lu ngapain sih di sini? Di kamar Adnan. Malu-maluin banget sih. Awas, keluar enggak? Lu ngapain sih mau ikut campur di situ, ha? Bikin malu aja lu. Pulang cepet. Rasain lu, ha? Lepasin nggak? Lepasin. Ih, lu bener-bener ya? Heh, lu kata gue rambutan dikit-dikit ditarik-tarik. Buntil, lu tuh yang rese. Lu ngapain sih ikutan disinang nimbrung, ha? Lu banyak bacot lama-lama. Gua telan lu malu, gua garot tuh. Ha? Rasain lu ya. Hah? Aduh, Pi, tuh Buntil jarang banget. Oh ya kamu, cepet lu pulang sebelum terjadi huru hara. Cepet sana. Ih, Papi, orang cuma mau ngambil undangan doang kok. Nih lihat ya. Buntil, Tuh kalau agak percaya, iya kan? Cuman undangan doang. Nih lihat tuh. Aduh Buntil, lu ngapain sih ambil undangan? Mau kewong? Hantu blakok. Gue mau kewong gak mau urusan sama lu. Suka-suka gue mau nikah sama siapa kek? Pusing amat lu. Papi, itu gimana Papi? Ini Anda bisa diem gak sih lu? Kayak gasing, mundar-mandir. Sorry Papi. Adnan, kamu kok belum tidur sih? Kamu mikirin manis ya? Enggak, aku tiba-tiba haus aja. Saya terima nikahnya Zara Fitria binti Usman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana caranya supaya si manis ini seneng? Kok sedih terus-terusan? Lah, kok gerobak gue ada di sini ya? Perasaan tadi gue taruh di rumah. Heran gua. Ya iyalah, lu gak ngeliat kenapa gerobak gue di sini? Didorong sama gue hantu paling botak yang. Kok gerobak gue? Setan! Malam ini kita begadang ya. Papi tuh nggak ikhlas banget lihat mereka jadian malam pertama ini. Oke Papi, Omai siap nemain Papi sampai kapan? Bagus. Tuh orang kapan sih tidurnya? Duh, mana banyak gamuk lagi nih. Hati-hati Pi, awas copot. Keren juga Papi, jigongnya buat udah tidur. Gitu dong Pi. Jigong patuh, kurang ngajar lo. Nih, Napas gue tahu. kemana aja sih? Dicariin dari tadi nggak ada. Taunya duduk ngedeprok di situ, udah kayak golek. Kamu ada apa nyariin saya? Ih, Mak,
Kenapa? Suaranya menyeringai begitu. Ketahuannya, pasti emak lagi seneng. Seneng. Emak lagi sedih, iya kan? Emak sedih, Moy. Emak sedih kenapa sih? Kasihan sama si Manis itu. Dia itu udah disakitin begitu. Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, kau tinggalkan diri. Udah. Emak kok jadi nyanyi sih? Mak jangan sedih ya. Kalau Mak sedih kan Amoy juga sedih. Tenang Mak, Amoy bawa berita gembira. Amoy bawa surprise buat Emak. Surprise. Surprise itu apa? Emak udik banget sih kampung deh. Masa surprise aja kagak tahu? Surprise itu enjutan. Enjutan hadiah. Buat emak? Apa itu? Nah, ini khusus dari Papi Oji buat Mak Lampir. Hah? Yang bener, Moy. Makanya dibaca dong, jangan kudet. Nih lihat ya, tuh Oji dan Lampir menikah. Tandanya emak sama Papi Oji menikah. Wedding organizer by Amoy and Family. Seneng kagak? Oh iya. Nah itu baru bagus beritanya. Aduh seneng bener aku. Akhirnya itu bapakmu itu pasti cinta setengah mati sama saya. Nah Mak, makanya ya sekarang itu Mak siapin diri yang matang-matang. Sebelum nanti Papi Oji berubah pikiran. Buruan deh gercep. Iya. Ini Moy, ini buat pesen gaun pengantin emak. Yang bagus, yang cetar, membahana, pokoknya yang zaman now. Pokoknya tenang ya Mak, semua tugasnya kerahin sama Amoy. Halo, pengumuman. Hai anak buahku, semuanya datanglah ke sini. Ada pengumuman penting buat kalian. Cepat. Kalian sudah ada di sini. Dengar baik-baik. Emak akan memberi pengumuman penting. Ini ada undangan perkawinan antara emak dengan Babe Oji yang tampan dan handsome. Bohong itu. Ayo kita kabur aja. Hei, jangan pergi dulu. Ini bener-bener. Aku ini tidak pernah bohong. Emak mau nikah sama Babes Oji yang ganteng dan handsome. Masa sih? Kok emak nikah sama Pak RT? Hei, kalian ini ngomong apa? Coba lihat, baca. Ayo. Nah, beneran tuh. Nih, baca. Nah itu. Bener kan? Wah, beneran tuh. Iya bener. Iya beneran. Kalau gitu selamat ya Mak Lampir. Tapi kasihan ya Pak RT. Maksudnya apa kasihan? Ya kasihan aja masa Pak RT nikah sama nenek-nenek. Kurang beruntung. Kalian ini tidak mengikuti perkembangan zaman. Zaman eno yang tua nikah sama yang muda. Nah yang muda nikah sama yang tua. Dengar, kadang-kadang ada yang mau nikah itu orang tua sama muda. Nah orang tuanya tidak mau, malah dia yang ya. Sekarang saya akan bagi tugas dengan kalian. Tugas apa, Mak? Kamu cari catering yang enak dan membuat puas para tamu plus murah. Iya deh Mak, nanti Kunti cariin. Kamu cari make up yang membuat emak cantik membahana. Siap, Mak. Dan kamu, Buto Ijo, Siap Mak, apa Mak? buatlah janur yang seindah mungkin, yang tidak ada tandingannya. Siap, Mak. Kalau keribut tugasnya apa, Mak? Sudah, kamu makan saja. Sudah, jangan banyak tanya. Cepat kerjakan. Siapa? Abo-abo.
Kali ini rasanya bahagia sekali saya. Saya mau nikah sama orang yang saya cintai. I love you, bebek. Oji. Dasar cewek gatel. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Rasain nih. Emang enak. Ya udah, sekarang lu bantuin papi angkat si Adnan ke sofa. Siap, Papi. Biar mereka rasa gua kerjain. Yuk. Rasain lo. Dasar cewek gatel. Papi. Yuk. Adnan, itu di kasur ada gede bom pisang. Gede bom pisang? Iya, itu kamu lihat sendiri ada gede bom pisang di kasur. Nggak ada apa-apaan. Kamu mimpi kali. Itu ada di Enggak, Adnan. Aku yakin banget tadi pas aku bangun tidur di samping aku itu ada gede bom pisang. Itu nggak ada apa-apa. Ini pasti ada yang ngerjain gue. Liatin aja, gue nggak akan tinggal diam. Pengantin baru muka lu kusut amat. Kenapa lo? Oh, jadi itu yang namanya sakti. Ternyata Adnan sering curhat sama dia. Wah, aku harus manfaatin nih. Aku harus korek-korek nih. Pasti Sakti tahu semuanya tentang kehidupan Adnan dan Zara. Ya walaupun aku bisa tahu dari Baskom sih, tapi kayaknya paling enak nanya langsung nih. Gue perhatiin kelakuannya Zara makin aneh. Semenjak gue nikah sama dia. Kelakuan gimana maksud lo? Terus kayak makin sering halusinasi sama paranoid gitu. Ya mungkin dia capek aja kali ngurusin pernikahan gue berdua kemarin. Enggak. Ini beda. Udah banyak kejadian aneh. Ya gue coba deh bawa dia ke psikiater gimana? Lo tahu kan, kalau orang yang biasa dibawa ke psikiater itu ya pasti ada gangguan mental lah. Gue gak mungkin lah nyinggung perasaannya dia. Apa ini ada hubungannya sama kematiannya Manis? Maksud lo? Gue kan pernah bilang sama gue, kalau lu menikah untuk nyelamatin Manis. Terus apa hubungannya sama Zara? Iya, waktu itu gue juga pernah bilang kalau cuma Zara yang bisa berkomunikasi sama Manis. Ya walaupun gue gak percaya sih kalau orang udah meninggal bisa komunikasi sama orang yang masih hidup. Lo jangan bikin gue drop gitu dong, gue udah nikah sama Zara nih. Iya, bukannya mau bikin gue drop, cuman ya ini pemikiran gue aja sih. Tapi beneran deh, coba gue pikirin pakai akal sehat lo. Kenapa sih Adnan? Kamu kenapa bodoh banget sih? Kamu kenapa mau secepat itu nikah sama perempuan yang gak benar? Emangnya kamu tahu apa dia baik apa gak buat kamu? Aku benci banget sama kamu. Biar aja, biar sekarang rusak semuanya, biar rumah tangga kamu rusak. Aduh, apa sih jangan begitu dong, malu-maluin. Kamu tuh, malu-maluin. Sini lihat orang bagaimana. Biarin aja, biar semua orang tuh tahu aku lagi sakit hati gara-gara Adnan, dan ini semua juga gara-gara tante, tahu gak? Kenapa kamu nyalain tante? Harusnya kamu mikir dong, kelakuan kamu itu kegatelan. Laki-laki ngeliat kamu juga pada kabur. Tapi udahlah, kamu harus percaya sama tante. Belum tentu Adnan menikah, lalu selamanya mereka tidak akan berpisah. Pasti pisah, percaya sama tante. Tante tahu dari mana? Emang tante punya buktinya? Tante yakin banget emang kayak gitu? Orang aku juga udah gak percaya kok sama tante. Tante selalu janji, tapi gak pernah benar, gak pernah berhasil. Aku malu sama tante, aku udah gak percaya sama tante. Kamu udah mulai berani ya sama tante ya? Mau kurang ajar sama tante? Ya udah biarin aja, lagian juga tante mau sampai kapan bikin aku kayak gini? Sampai aku gila. Iya, sampai aku gila, sampai aku gak waras, sampai aku gak bakal pernah bisa dapetin siapa-siapa lagi. Iya. Bener, biar kamu gila. Jadi tante gak perlu ngurusin kamu lagi, bebas tantenya. Tante.
Ya ampun, Sakti. Masih inget nggak sama Tante Syarmi? Kan kita tetanggaan. Dulu Tante ngetop banget di kampung ini, suka ngangkut galon. Ingat? Oh iya inget Tante, inget. Waduh, tapi Tante sekarang beda banget Tante ya. Masa sih? Beginilah dandanan Tante zaman now. Aduh, kamu apa kabar? Sudah gede banget. Baik Tante, iya. Itu bukannya Tante? Kenapa dia nangis Tante? Biasa sakit giginya kambuh, terus ditambah matanya kelilipan. Kan itu anak suka jahil, kucek-kucek gitu loh. Apaan sih, enggak kok. Iya sih, benar-benar. Kamu mau kemana? Pasti mau ke warung ya? Apa salahnya mampir dulu ke rumah Tante? Kamu kan dulu sering banget loh main bola di depan halaman Tante. Ke rumah ya? Ya? Nggak usah Tante, nggak apa-apa. Nanti ngerepotin Tante. Enggak, sama sekali nggak ngerepotin. Tante punya teh enak. Ya, kamu mau ya nyobain teh Tante ya? Yuk. Bener Tante. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Ayo. Ngapain sih bawa-bawa orang segala ke rumah? Gak tau apa gue lagi galau, ditinggalin lagi. Tante! Ini kopinya enak deh. Makasih Tante. Sini. Sebentar ya. Oh iya. Duduk aja dulu. Oh iya. Aduh, apaan sih kebiasaan dia ada tamu yang tarik-tarik malu dong. Tante ngapain sih bawa Sakti ke rumah kita? Emang kenapa? Iya ngapain, Tante tinggal jawab aja. Tante ngapain ngundang-undang Sakti kesini? Tante pasti mau jodohin dia sama Wulan kan? Enak aja, kegeeran banget. Siapa juga yang mau jodohin kamu sama dia? Enggak lagi. Iya, terus mau ngapain ngundang dia ke rumah kita? Tante males banget. Gini loh, dia itu temen deketnya Adnan. Adnan ternyata suka curhat sama dia. Aduh, Tante udah gak usah panjang lebar. Udah aku nanya intinya Tante bawa dia kemarin tuh ngapain? Kan gak ada urusan sama kita. Ya, kalau punya otak tuh dipakai. Bagaimana sih? Kamu sadar nggak? Selama ini kita tuh susah banget ketemu sama Adnan. Nah, karena Adnan sering curhat sama dia, ya kita manfaatin, ngerti nggak? Oh, bilang dari tadi kan biar aku ngerti kok kayak gini caranya kan ntar salah paham. Aku cuma nggak mau aja Adnan ntar marah sama aku lagi. Aku deket sama temennya kan nggak enak. Masih ngomongnya kok begitu? Makanya jangan suka ngambek, cengeng banget sih. Aduh, maaf banget ya. Biasa nih Wulan kalau ada laki-laki datang ke rumah suka kepo, nanya pengen tahu siapa gitu. Enggak bohong. Nggak apa-apa Tante. Kayaknya saya terakhir ketemu kan waktu itu kan masih SMP atau SMA ya. Sekarang udah dewasa ya Tante. Iya, udah gede, udah besar, tapi tetap aja kelakuannya cengeng. Sembarangan kalau ngomong. Enggak, jangan percaya sama Tante, enggak kok. Tante maaf nih tapi kayaknya saya harus jalan dulu Tante. Mau pulang cepet-cepet banget. Oh ya, mau nanya, kamu di kampung sini masih lama? Kayaknya masih lama Tante, soalnya saya baru aja resign dari kerjaan. Oh, masih lama di sini, bagus. Berarti rencana aku akan semakin lancar. Ya, terima kasih ya Tante atas kopinya. Oh iya. Saya permisi dulu ya. Oke Tante, permisi. Boleh bukan? Iya. Antarin dulu dong. Tunggu sini. Hair dryer gue di mana sih? Gue kan mau ngeblow. Taruh mana ya? Tuh lemari kenapa? Kok lemarinya kebuka sendiri sih? Kok hair dryer bisa ada di sini? Kok hair dryer nyala sendiri sih? Padahal kan belum dicolok. Tolong! Adnan. Itu pasti Adnan.
Sebentar, Adnan. Maaf mbak, permisi. Saya ingin mengantarkan pesanan boneka. Saya nggak pesan boneka, Mas. Tapi di sini alamatnya benar mbak, atas nama Mbak Manis. Manis? Iya mbak, pengirimannya sempat tertunda, baru sempat dikirim sekarang. Tapi di rumah ini nggak ada yang namanya Manis, Mas. Jadi tolong ya, tolong boneka itu bawa pergi aja. Tapi mbak, Mas, apa nih? ini mas pesanan Mbak Manis yang baru sempat kami antar. Jadi ini boneka pesanannya Manis? Iya, betul mas. Yaudah biar saya terima deh. Kenapa sih Adnan itu harus datang? Gue benci banget barang-barang yang berhubungan dengan si Manis. Kalau boneka jelek ini tetap ada di rumah, Adnan pasti tidak akan pernah bisa lupa sama Manis. Gue harus buang boneka ini. Awas kamu kalau sampai kamu buang boneka itu. Zara, mau kamu ngapain boneka ini? Ini punya Manis. Adnan, kamu kenapa sih inget-inget Manis terus? Kalau emang sebelum kita nikah aku masih bisa maklumin. Tapi kan sekarang aku ini istri kamu, bukan Manis. Tapi Zara, bukannya kita menikah ini demi Manis? Iya Adnan, tapi perempuan mana sih yang gak sedih kalau suaminya itu masih inget-inget mulu perempuan lain? Oke, mungkin aku emang berlebihan. Tapi aku mau anggap aja boneka ini sekarang adalah hadiah terindah dari Manis untuk kita berdua. Kamu bisa terima itu? Iya, aku bisa kok Adnan. Aku akan urus boneka ini karena aku juga kesian sama Manis. Adnan akan menjadi lebih simpati sama gue. Dia akan lebih percaya kalau gue nikah sama dia demi Manis. Aku gak kuat. Aku gak kuat ngeliat kamu, Adnan. Aku gak suka kamu berpelukan seperti itu. Zara itu wanita yang sangat jahat. Kamu hanya tertipu oleh muslihatnya. Papi, itu siapa sih, Pi? Baru kali ini ada yang mau mantenan, nggak laporan sama gue. Wah, gue tersinggung nih sebagai RT. Bener juga ya, Pi. Tapi kan RT disindang, harusnya lapor dong. Ih. Siapa lo? Peri. Aduh. Hai bebek, cintaku sayangku handsome-ku. Malampe. Ampun, lu kenapa jadi begini dandanannya? Tuh bibir kayak orang balado. Lihat tuh alisnya cuing banget, Papi. Udah kayak celurit begal. Ngapain sih? Lampir, ngomong-ngomong lu mau nikah sama siapa? Kok nggak lapor sama gue? Apa kena? Ya nikah sama sampian ya yang cintaku. Aduh. Hah? Sama gue? Enggak. Aduh, Omay. Aduh, enggak deh. Gua ogahkan malu. Omay, cabut yuk. Ogah. Terus ini untuk apa? Baca. Oji sama lampir. Papi, selamat ya. Omay ya. Kabur kita dari sini yuk. Pergi yuk. Bu. Gimana ceritanya sih? Sudah ada undangan, saya sudah benar-benar mau menikah, tapi dia malah minggat. Habo kana.
Zar, aku pamit dulu ya. Ada meeting mendadak nih. Tapi kan ini masih bulan madu kita, Adnan. Nggak akan lama kok. Ini juga meeting dadakannya karena klien besar. Dia pasti belum bisa lupain si Manis. Ini apaan sih? Kerjaan siapa nih, ha? Aduh. Papi, itu nama yang bagus. Oji dan Malampir. Gimana sih, Pi? Duluan tuh buntil. Pas ini kelakuan si bocah belatung. Amoy, pas ini kerjaan lu kan? Buntil, ayo ngaku buruan. Aduh. Kalian ye, tiba-tiba ucuk-ucuk ngomong begitu. Pada ngomongin apaan sih? Amoy nggak ngerti deh maksudnya. Lu jangan nges kayak bajai. Udah Papi, kalau disengeles, capcus Papi hajar tabrak bertahu rasa tuh anak. Ngapain sih Pi? Sekarang gue tanya sama lu ya. Lu tuh shopping uang dari mana? Hah? Ini. Ini mah ye, kan tahu sendiri Papi. Kalau Amoy itu hantu mandiri. Jadinya ye, nyari duit sendiri, apa-apa sendiri, belanja sendiri, ye kan? Hantu buntil hello, lu itu hantu. Dari Mandosa dapat duitnya. Alah, paling lu ngegeta. Lu kayak nggak tahu aja ya. Papi juga nih Pi, Amoy itu kan hantu mandiri. Kan kayak zaman sekarang tuh, yang tinggal model selamat malam ye. Jangan lupa bahagia. Hei, jangan lupa ye, pakai produk kita cuma 5.003. Duitnya bejibun pada datang. Makanya kalau main tuh keluar-keluar ke mall-mall, lu main di kuburan aja. Dasar lu kids zaman now. Amoy, ini gue kasih tau ya. Kalau lu nggak ngaku, nanti. Wah, ada motor nggak ada orangnya tuh. Daripada gue digebukin babak belur ya, mendingan gue kabur sama tuh motor. Woi, belakang tuh naga. Tuh anak dasar. Yuk kita cabut yuk. Ayo Pi. Perasaan gue nggak enak ya. Ada apa ya? Ada yang aneh nih. Ya ampun, aduh. Kaget ya? Aduh, Tante. Tapi ngapain kamu di sini? Ya, saya cuma lewat aja sini Tante. Tapi pas saya lewat sini, kok perasaan saya agak aneh Tante, agak nggak enak gitu. Kenapa ya Tante? Oh, memangnya kamu nggak tahu ya tentang jembatan ini? Kenapa Tante jembatan ini? Tante kasih tahu ya, di sini Manis meninggal. Di jembatan ini. Oh, Manis meninggal di sini? Iya, memangnya Adnan nggak cerita sama kamu? Enggak Tante, Adnan cuman ceritanya kalau Manis meninggal, tapi Adnan nggak bilang kalau meninggalnya itu di sini. Oh gitu ya, kok bisa ya Adnan nggak cerita ya sama kamu ya? Tante ingatkan aja ke kamu, kalau di jembatan sini kamu harus hati-hati. Iya Tante, ya walaupun sebenarnya saya sih nggak percaya sama begini-beginian ya Tante. Iya sih, wajar aja itu hak kamu kalau tidak percaya. Tapi kan Tante cuma mau kasih tahu kamu aja. Mau percaya, mau enggak ya sudah, nggak apa-apa. Iya Tante, makasih Tante. Iya. Saya jalan dulu ya Tante ya. Iya, iya, iya. Makasih Tante. Ya. Gara-gara inget si Manis terus, Hatan jadi cuek banget sama gue. Nyebelin banget sih. Itu boneka si Manis emang harusnya nggak boleh di kamar gue. Bikin si Adnan makin inget mulu sama si Manis. Nih boneka kalau dipandang-pandang serem juga ya.
Matanya kayak melototin gue terus. Mending gue buang aja di boneka. Mumpung si Adnan gak ada. Jauh-jauh dari kehidupan gue. Manis. Eklok. Jangan berisik. Aku lagi kesel banget sama dia. Bener-bener keterlaluan si Zara. Dia tidak bisa memegang amanah yang Adnan bilang. Oh my god, Manis. Lucu bengkes bonekanya. Buat acting, Nek. Gak bisa. Gimana mau buat kamu? Ini boneka yang bisa mengingatkan Adnan ke aku. Tapi Manis, itu kan udah dibuang sama cewek gatal bonekanya. Pelit banget sih. Dasar si ulat bulu. Lihat aja nanti pembalasan dari aku. Aku akan memasukkan kembali boneka ini ke dalam rumah gimana pun caranya. Sebenarnya saya datang ke sini untuk menemui Ajeng Paranormal. Adnan, kamu perlu bantuan aku nggak? Mungkin kita bisa bantuin kamu. Iya. It's okay, it's okay. Ya, tante sih minta supaya kamu jangan nyesal aja. Camkan omongan tante barusan ya. Maksud tante apa? Jangan-jangan semua ini akal-akalan tante?